Oke, kita mulai ya. Kemarin kita sudah sampai substansi genetika ya. Materinya itu kita membahas tentang DNA dan RNA, ya kan? DNA dan RNA. Maka hari ini kita melanjutkan pembahasannya ya ke sintesis protein ya. Sintesis protein. Nah, ini mungkin di sekolah udah sampai Darel ya? Belum ya? Sintesis protein sudah di sekolah? Belum. Start. Kita mulai dengan sintesis protein. Hari ini tanggal berapa, Darel? 26 ya? Ya. Ya. 26, 10, 21. Ini Darel. Oke. 12 IPA. Kemarin kita sudah bahas DNA dan RNA, kemudian ikatan basa nitrogena ya. Jadi pada DNA basa nitrogen itu A ya berikatan dengan T ya, adenin berikatan dengan timin, guanin berikatan dengan sitosin atau A dengan C atau S. Nah, kemudian pada RNA itu tidak boleh ada timin. Sehingga adenin itu berakitan dengan U ya. Terus atau urasil, kemudian guanin tetap berikatan dengan sitosin. Jadi kalau ada U berarti RNA, kalau ada T pasti DNA. Nah ini nanti ikatan-ikatan itu nanti terkait dengan materi kita yang sekarang, ya, yaitu sintesis protein. Sintesis protein. Ini dari dua kata, sintesis dan protein. Sintesis itu artinya adalah pembentukan ya protein, berarti membahas tentang pembentukan protein ya. Bagaimana protein itu terbentuk. Oke. Sintesis protein itu terjadi ya. Terjadi di ribosom ya, organel terjadi dalam ribosom. Nah, perancangnya, jadi yang merancang sintesis ini adalah DNA ya, deoksiribosa nukleotik asid. Kemudian pelaksana ya RNA kemarin. Ya. RNA ada berapa, Darel? Ya. Kalau ada satu ya. Ya. RNA ada 3 ya. RNA M, RNA R, T, dan RNA R. Nah, posisi kedua ini DNA dengan RNA itu berbeda. DNA itu di nukleus, ya. Sedangkan RNA itu di sitoplasma. Nah, kedua posisi yang berbeda ini yang menyebabkan proses sintesis protein juga melalui 2 tahapan jadinya, ya. Karena posisi DNA di nukleus, RNA di sitoplasma, maka ini terjadi melalui 2 tahapan. Ya. Terjadi melalui transkripsi ya, dan translasi. Ini 2 proses yang berkaitan dengan sintesis protein. Nah, nanti saya bahas satu-satu, transkripsi dan translasi. Nah, kemudian bahannya adalah ya, bahannya itu 20
asam amino. 20 asam amino. Nah, ini yang dikode. Yang dikode oleh 24 basa nitrogen. Ya, basa nitrogen inilah ya. Itu 24. 64 basa nitrogen. Jadi 64 ini ternyata cuma membentuk 20. Jadi nanti basa nitrogennya ya ada yang basa nitrogennya berbeda membentuk asam amino yang sama. Oke. Terus enzim yang terlibat. Ini enzimnya adalah RNA polimerase. Nah, asam amino ini mungkin sebagian sudah ada kenal ya. Di kelas 11 ketika kita belajar sistem pencernaan, kita mengenal asam amino ya. Asam amino itu dari valin, lisin, leusin, terus metionin, arginin, histidin kayak gitu. Sampai 20 macam asam amino. Asam amino dikode oleh 64 basa nitrogen. Nah, saya tuliskan konsepnya dulu ya. Prosesnya dulu, nanti baru ini satu-satu ya, transkripsi ke translasi. Yang pertama adalah tuh DNA ya. DNA membentuk RNA M ya. Jadi ada RNA M, ada RNA D itu sama ya. M itu adalah RNA messenger. Ya. Atau RNAD. Nah, itu RNA duta sama ya kan? Duta dengan messenger itu sama. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Oke. Jadi DNA membentuk RNA messenger atau RNA duta. Nah, kenapa DNA membentuk RNA duta? Karena si RNA itu tidak boleh keluar dari nukleus ya. Posisinya harus tetap berada di nukleus. Nah, supaya dia bisa melaksanakan proses sintesis, maka dia bikin RNA duta untuk keluar dari nukleus. Oke. Setelah keluar dari nukleus, maka RNA duta ini melekat pada ribosom ya. Di sitoplasma ya. RNA duta itu keluar dan berada di sitoplasma. Keluar dari nukleus dan berada di sitoplasma. Nah, kemudian ya, RNA duta ini ya, berikatan dengan ribosom. Terus yang keempat, kemudian kode genetik yang dibawa oleh
RNA duta ya akan ditranslate ya atau ditranslasi atau diterjemahkan oleh RNAT. Terus yang kelima, RNAT membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik. Jadi RNAT membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik. Kalau tidak sesuai ya nggak bakalan dibawa ya. Jadi satu persatu dibawa, kemudian dirakit di ribosom. Ya. Asam amino dirakit di ribosom menjadi polipeptida. Oke, ini prosesnya ya. Saya ulang ya. Yang pertama DNA itu membentuk RNA messenger atau RNA duta. Nah, kenapa membentuk RNA messenger atau RNA D? Karena DNA itu tidak boleh keluar dari nukleus. Yang kedua, RNA D atau M keluar dari nukleus dan berada di sitoplasma. Kemudian RNA duta berikatan dengan ribosom, yaitu organel yang mensintesis protein. Yang keempat, kode genetik yang dibawa oleh RNA duta diterjemahkan oleh RNA transfer. Yang kelima, RNA transfer itu membawa asam amino yang sesuai dengan kode genetik ya yang dibawa oleh RNA duta ya di sini. Kemudian yang keenam, asam amino dirakit di ribosom menjadi polipeptida ya. Polipeptida dibentuk banyak dari asam amino. Oke, kayak gitu Darren, ada yang mau ditanyain sampai konsep proses ini dulu ya. Sebelum kita masuk ke transkripsi. Halo Darren. Iya, Kak. Tunggu. Ada yang mau ditanyain? Enggak mungkin, Kak. Paham ya? Iya. Mungkin saya mau SS dulu, Kak. Oke, ya. Silakan. Gambar jelas nggak? Iya, jelas. Oke, ya. Sudah SS? Udah, Kak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah transkripsi. Atau proses mentranskrip ya. Transkripsi adalah pembentukan ya. Pembentukan RNA D atau RNA messenger oleh DNA. Oke. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya.
Ini itu nukleus. Berarti di sini sitoplasma. Ini jadi mirip resleting ya, dibuka tuh seperti ini. Jadi kalau ingat DNA itu ingat sleting ya. Anak ingat sleting. DNA ada dua rantai ya, rantai yang pertama dan rantai yang kedua. Rantai yang pertama disebut sebagai sense ya. Nah, yang ini disebut sebagai antisense. Nah, di sini kita mulai dari 5 aksen. Di sini sampai ke 3 aksen. Nah, di sini 3 aksen. Di sini 5 aksen. Karena kebalikannya, ya. Maka DNA itu disebut paralel, tapi berbalik arah, ya. Yang disebut sejajar atau anti paralel malah. Sama sebenarnya, tapi arahnya berbeda. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Maka disebut sebagai anti paralel. Terus kenapa di sini mulai dari 5? Ya, karena di sini si fosfat itu berikatan pada atom yang C nomor 5 dari si gula. Ya, ini yang di nomor ke-3. Nah, di sini kebalikannya. Ini atom yang C nomor 3 pada gula ke C nomor 5. Maka itu sebagai anti paralel. Oke, sanksi bisa dipahami ya, Darel? Iya, itu yang di tengah apa enggak? Yang ini. Iya. Apa yang ini? Enggak, yang di tengah. Nah, ini nanti step-step ini bahasa nitrogen yang sini ya. AU, ATG, GCC, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, nanti kemudian di sini ketika sudah membuka seperti ini ya, itu dengan bantuan enzim helikase ya, maka kemudian si DNA itu membentuk ini. Nah, keluar ya. Nah, inilah yang namanya RNA duta atau RNA messenger. Jadi dia keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Maka itu messenger, pembawa pesan, ya kan? Atau kurir. Nah, di sini ya. Nanti di sini, saya gambar step-stepnya dulu ya. Nanti di sini ada titik pertama, ya. Titik pertama itu disebut sebagai di sini nanti ya ada promoter. Nah, di sini titik yang terakhir nanti ada terminator. Promoter artinya awal atau mula-mula ya. Awal atau mula-mula. Nah, di sini yang terakhir atau berhenti. Jadi selama proses di sini, ya promoter itu adalah ya terus membuat di sini. Nanti di sini terbentuk basa nitrogen, ya basa nitrogennya yang saling berlawanan. Nanti saya tuliskan di sana. Ya. Nah, di sini adalah dengan bantuan, ya. Di sini bantuannya enzim RNA polimerase. Ya. Jadi RNA yang fungsinya memanjangkan rantai ini sampai ke sini, sampai ke terminator berhenti. Oke. Ini yang transkripsi. Sampai sini dipahami, Darren? Iya, Pak. Ya. Jadi dia membentuk RNA duta. Titik awal promoter, titik terakhir terminator atau berhenti. Enzim yang digunakan adalah RNA polimerase. Oke. Nah, ini ketika sini proses ini sudah selesai,
Ya RNA dutanya keluar tadi kan. RNA duta keluar menuju ke sitoplasma. Nah, di sini nanti dia menutup lagi si DNA-nya. Ini nah, RNA duta yang terbentuk keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Oke, nah setelah keluar jangan nanti berikatan dengan ribosom. Oke, kemudian dari proses pertama transkripsi dulu. Setelah transkripsi selesai, maka dilanjutkan ke proses yang kedua, yaitu translasi. Nah, kalau transkripsi ini pembentukan RNA duta atau M oleh DNA, maka translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh tadi yang bawa siapa? Berdarah? Keluar dari sitoplasma, RNA, dari sitoplasma, RNA duta. Iya betul. Tapi itu bukannya bawa dari nukleus ya, Kak? Ya, dibawa dari nukleus keluar kan? Ini kan nukleus kan? Ini kalau saya gambarkan kan bulat nukleus ya. Ini biar bulat deh. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah nukleus ya. Menuju ke sitoplasma. Oke? Ya. Nah, nanti seperti ini ya. Ini sama dari strip-strip ini bahasa nitrogennya. Nah, ini bahasa nitrogen belum saya tulis karena takut terlalu rapat ya. Di sini nanti codon startnya, kemudian di sini adalah ribosomnya. Ini codon start. Berarti kita mulai dari sini ya. Nah, codon start ini adalah ketika kode genetik itu yang dibawa adalah ini AUG ya. AUG itu adalah adenin urasil guanin. Ketika ketemu dengan AUG maka proses translasi dimulai. Kalau belum ketemu dengan AUG tidak berjalan proses translasi ya, penerjemahan tidak berjalan. Ketemu AUG dia baru mau atau methionine. Ya. Nah, di sini adalah ribosom yang gede ya atau ribosom subunit besar ya. Ini saya ini dan nanti di dalamnya ada ribosom yang subunit kecilnya ya. Ini sama ya, saya gambarkan ini ada rapat sedikit ya. Oke, karena nanti di sini ada 3, 1, 2, 3. Ini subunit kecil, ribosom subunit kecil.
Nah, ribosom unit kecil inilah yang membawa ya, membawa yang ini nih. Nah, oke. Membawa atau menerjemahkan kode genetik di sini nih. Nah, ini berarti dia adalah RNA kayak di sini ya. Jadi ini RNA transfer dibawa ke sini ya, dari luar dibawa ke sini. Nah, nanti dia di belakangnya ya, dia membawa asam aminonya ini ya. Asam amino. Ketika ketemu dengan codon start, dia datang, RNA transfer, ini menempel pada ribosom subunit kecil, melekat pada ribosom subunit besar. Dan di belakang membawa asam aminonya. Nah, ini jalan terus sampai ke sono. Ya. Jalan terus, kemudian ketika suatu saat dia ketemu codon yang lain, codon yang dia bikin berhenti, ya maka dia berhenti. Maka di sini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah start. Ya. Start itu ketika ketemu dengan ini tadi, out ya. Mulai proses. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi atau pemanjangan. Nah, yang dipanjangkan adalah ya ini asam amino yang terbentuk. Jadi nanti ini baru satu, nah datang lagi bawa berikutnya, nempel lagi. Ini nanti memanjang lagi. Ini dan seterusnya. Ini asam aminonya. Begitu terus sesuai dengan ini RNA transfer. Terus yang ketiga adalah ya stop ya. Atau berhenti. Nah, berhenti ini ketika ketemu dengan ya model-modelnya kayak gini. Codon stop ya. Atau disebut sebagai terminasi sebenarnya ya. Terminasi. Yaitu ketika ketemu dengan codon stop atau kode genetik yang membuat dia berhenti. Nah, kode genetik membuat dia berhenti dari 3, yaitu UAA, UAA, UAG, UGA. Ya. Ketika ketemu dengan salah satu ini, maka proses ini berhenti. Ya. Dan nanti tergantung berapa banyak RNA transfer yang menerjemahkannya. Nanti menentukan panjangnya asam amino yang terbentuk. Oke, ini proses transkripsi dan translasi. Ada yang mau ditanyain? Darang? Itu Kak, itu asam aminonya dibawa sama ribosom Kak. Ya, sama ribosom subunit yang kecil, ya. Tetapi dia membawa sesuai dengan ini RNA transfer ya. Iya. Jadi dia membawa doang. Nah, yang menentukan jenisnya sih RNA transfer. Ada lagi? Belum Kak. Oke, silakan di SS. Udah, selanjutkan, Darren. Iya udah Kak. Oke. Jadi tadi codon startnya AU, codon stopnya UAA, UAG, dan UGA. Itu ya.
Nah, kemudian untuk menyederhanakan konsep tadi ya, kadang di soal ada keluar model yang seperti tadi, juga ada yang keluar model basa nitrogennya. Ya. Ini digambarkan seperti ini dulu rantainya. Ya. Oke, ini dari 5 aksen, ini ketiga aksen. Oke. Nah, yang dari 5 aksen ketiga aksen ini namanya adalah rantai SEMS. Ya. Atau anti-template. Ya. Atau disebut juga DNA-like strand. Ada yang memberi nama begitu. DNA-like strand. SEMS, anti-template, atau DNA-like strand. Kemudian yang ini dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen, itu disebut sebagai ya lawannya ini, bagi anti-SEMS atau template, ya, cetakan berarti kan. Template kan ada cetakan ya, Darel ya? Ya kan? Iya. Cetakan atau disebut juga non-coding. Nah, ini kadang disebut juga coding. Contohnya misalkan di sini PAC. Nah, timin, adenin, sitosin. Sorry, di sini misalkan ATG, GCA, CGC, CGG. Ya, kayak misalkan seperti ini. Tambah satu lagi ACA, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 nukleotida. Oke. Di sini ya. Kita kemarin masih ingat nggak ya? A itu berikatan dengan T, ya kan? Iya. B berikatan dengan C. Maka A di sini itu akan berikatan dengan T di sini, ya kan? Sesuai konsep ini? Iya. Ya. Terus kemudian P akan berikatan dengan A, G dengan C. Nah ini berarti G dengan C ya, C dengan G ya, A dengan T, C dengan G ya, terus G dengan C, C dengan G, ya kan? Nah sekarang C dengan G ya, G dengan C, C, nah ini T dengan A, ya kan? Ini dengan T, nah itu lawannya. Ini masih di DNA, ya. Nah yang dimulai dari 3 itu anti-SEMS atau template atau cetakan atau non-coding. Nah, ini masih di dalam nukleus. Nah, melanjutkan proses yang ke bawah, itu disebut sebagai transkripsi, yaitu si DNA antisense membentuk RNA duta di sini. RNA-M atau RNA duta, atau disebut juga sebagai kodon. Ya.
karena dia membawa kode genetik. Nah, RNA hematoduta itu tidak dimulai 3, tapi dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Berarti ini dengan ini adalah lawannya lagi tadi ya. Cuma tidak boleh ada T, ya kan? T berarti dengan A, betul kan? Iya. Ya. Nah, A harusnya kan dengan T kan di sini kan? Nah, kalau RNA, A itu harus berikatan dengan U. Maka di sini menjadi U. C dengan G. Ya gitu kan? Ya, G. Ya jelas, G. Nah, ini berarti C dengan G, ya kan? G dengan C. Nah, T dengan A di sini. Ya kan? T dengan A jadinya kan tetap kan? Iya. Nah, jadi G dengan C, terus kemudian C dengan G, kemudian G dengan C. Kemudian G ini lawannya adalah C. Betul kan C ya? C dengan G. Nah, ini dengan G lagi. Ini A dengan U. T adalah berkaitan dengan A. T dengan A lagi. Sampai sini paham, Dara? Iya, Kak. Lawannya ini ke sini, ya kan? Nah, kemudian melanjutkan proses yang kedua setelah transkripsi adalah translasi. Oke. Melanjutkan proses yang kedua translasi. Nah, di sini berarti yang berperan adalah RNA transfer atau disebut sebagai antikodon. Nah, di sini sama, ya. Prosesnya sama ini lagi, nih, pasangannya G dengan C. Tidak boleh ada T, ya. Tapi A itu dengan, nah di sini dulu, ini berarti 3 aksen, kebalikannya. Di sini berarti 5 aksen. Nah, A itu berikatan dengan U di sini. U dengan A. Terus G dengan C. Nah, kayak begitu. Terus ini G berarti dengan C, ya. C dengan G, A dengan U. Nah, di sini C dengan G lagi. Nah, G dengan C, C dengan G. C dengan G lagi, G dengan C. C. Nah, ini berikatan dengan A, U. Sampai di sini. Nah, yang dimaksudkan penterjemahan di mana? Atau yang membentuk asam aminonya. Nah, nanti yang membentuk asam amino adalah di sini. Jadi kode genetik di sinilah yang menentukan asam amino. Nah, tadi sudah saya bilang ya, kalau AU ketemu dengan ini berarti kodon start. Nah, ini berarti di sini methionine. Ini start. Ya kan? Dan si methionine AU start memanjang terus. Nanti terbentuk satu. Nah, ini berarti satu asam amino di sini terbentuk. 2, 3, 4, 5 UAA. Nah, UAA tadi kan stop ya. Stop kan ada 3. Ya, saya ulangi lagi. UAA, kemudian UAG ya. UAG. Nah, saya ngomongnya begitu. UGA karena untuk memudahkan. Nah, jadi ternyata UAA. Wah, berarti dia stop. Berhenti ternyata Darel. Ya. Nah, stop ini pun tidak membentuk asam amino. Jadi asam amino yang terbentuk cuma methionine di sini. Nah, nanti di soal bisa dijelaskan ini apa, ini apa, ini apa. Berarti cuma ada 4 asam amino. Ya. Ada 4 asam amino dari proses
Ini tadi sintesis ini, transkripsi, lanjut translasi. Oke, Darel, gimana? Ada yang mau ditanyain? Silakan. Itu Nanti untuk transkripsi jelas dari apa ke apa, Kak? Ya, gimana? Transkripsi. Ini kan transkripsi ya. Iya. Transkripsi artinya adalah proses pembentukan ini RNA messenger atau RNA duta oleh ini DNA sense, antisense, ya, atau template cetakan atau non coding. Berarti dia cuma membentuk, nah setelah terbentuknya keluar menuju ribosom. Ke sitoplasma dulu ya, baru ke ribosom. Ya, ada lagi? Itu kalau bedanya DNA sense sama antisense apa, Kak? DNA sense dengan antisense, ya. DNA-nya beda, ada di sini nih. Jadi ini bukan sekedar angka tadi ya. Jadi antisense itu dimulai dari 3. Karena fosfatnya itu berikatan dengan atom C yang nomor 3 dari gula pentosa. Maka di sini 3 ya. Jadi kalau ketemu model beginian, DNA-nya di sini 3, di sini 5, sudah pasti antisense ya. Ya. Kalau di 5, di sini 3, DNA sudah pasti sense. Nah, ini di beberapa buku memang berbeda ya. Ada buku yang kebalik ya. Jadi antisense cetakan atau non coding itu dimulai dari 3. Kayak gitu, Darel ya. Patokannya anti berarti 3 kayak gitu. Anti 3 ya, biar kamu tidak bingung ya. Nah, di sini patokannya berarti kalau ada U udah pasti RNA. Ini U lagi kan? Ya. Oke, Darel. Iya, Kak. Nah, sekarang perhatikan. Dari keempat rantai ini ada yang sama nggak kira-kira? Atau hampir mirip? Apanya, Kak? Ininya, basa nitrogena, TAC, CGT, ada yang hampir mirip nggak? Mirip kayak. Mirip ya kan, di sini nih, ini ATG, di sini AUG kan? Yang beda di sini T, di sini U, ya kan? Iya. Karena di sini DNA, di sini RNA, tidak boleh ada T. Nah, jadi kalau Darul sudah tahu ini tinggal diganti U aja, udah pasti RNA messenger, ya kan? Betul? Iya. Sekarang ini TAC, UAC, sebenarnya sama. Di sini T, di sini U, ya kan? CGT, CGU, karena T tidak boleh ada di sini. Berarti antisense itu sama dengan RNA transfer. Oke, gitu Darel. Ini semuanya harus dihafalin, Kak. Kenapa? Semuanya harus dihafalin. Dipahamin, ya dipahami aja. Dipahamin, nanti latihan soal. Nah, kalau ini nanti ada di soal udah kasih petunjuk, ini asam amino apa, kayak gitu. Tapi prosesnya seperti ini, ya Darel ya. Ini yang Darel harus paham. Gitu. Prosesnya seperti ini. Oke, silakan diakses dulu, nanti saya kirimin soalnya. Ya. Ya. Kakak ngirimin soalnya dalam bentuk apa, Kak? Ya, Darel. Itu ngirim soalnya dalam bentuk apa? Soalnya mirip ya. Saya foto dulu ya. Iya. Soalnya mirip ini ya, karena ini gampang, soal ada ribet sedikit aja. Saya hapus ya. Iya, Kak. Kalau nggak salah soalnya saya tulis saja ya Darel ya.
biar lebih jelas kalau di buku kadang terlalu kecil. Iya, boleh. Ini yang buat contohnya aja dulu ya, Darel ya. Nanti yang Iya. soal lain saya potong nggak apa-apa. Ini buat contoh dulu. Nah, contohnya seperti Darel ya. Kodonnya adalah ada 5 GAA, GAU, AUG, CAC, AUC ya. Asam aminonya A, B, C, D, E. Nah, ditanyakan urutan asam amino yang terbentuk dari DNA rantai sense berikut. Oke. Jadi ini diketahui sense-nya, ini nanti sense-nya. Oke. Kodon tadi apa, Darel? Kode genetik, ya kan? Iya. Ya, berarti RNA duta ini. Ya kan? Ini berarti RNA duta. Oke, ini asam amino di bawahnya. Sini sense-nya, di sini antisense-nya. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ya. Ada sampai 4 boleh. Di sini adalah sense, antisense, atau cetakan. Nah, ini adalah RNA juga. Ini RNA T-nya. Ini ke sini tadi prosesnya apa, Darel? Dari antisense ke RNA juga? Transkripsi, Kak. Yes, betul. Transkripsi. Terus dari ke sini prosesnya adalah translasi ataupun terjemahkan. Nah, kita masukkan Translasi. ya GAA, terus kemudian GAU,
kemudian AUG, CAC, AUC, sense, ya kan? Di sini nih. Antisense-nya belum ada. Ya kan? Antisense-nya gimana, Darel? Antisense-nya berarti sorry. ini aja, balikan aja. Sorry, saya salah tulis. Sorry. Bukan ini yang ditulis, ya kan? Yang ditulis yang ini, Darel, sorry. Sense kan? Iya. Ini, ya salah tulis, ya. Berarti TAG, ya. TAG, terus kemudian CTA, GT, G, kemudian CTT, TAC. Oke. Ini ke sini berarti kan lawannya. T dengan A. A. Kan? T, T, ya kan? C, Ini dengan C. G, C ya. Iya. Terus ini dengan G, G, ya. Ini A, T. ini T, ya kan? Iya. Ini dengan C, A, C. C, A, C, ya kan? Ini dengan G, G, A, A, A. ini dengan A, T, T, G. G. Ya. Oke. TAG berarti di sini T. AUC. Ya. Di sini berarti apa? AUC. AUC. AUC apa? Harusnya ini lawannya ya, bersih U. UAC. Oke, berarti ada kesalahan. UAG. Ini berarti bukan sense-nya, sorry ya. Yang sense-nya yang ini. Yang di sini yang anti-sense. Sorry. Kenapa gitu, Kak? Sorry, salah ya. Anti-sense-nya yang ini, saya salah tulis. Ini harus ditukar posisi ya. Oke. Berarti sini yang TAG di sini di anti-sense ya. Di anti sini kan? Ini CTA, terus ini G, TG, terus ini yang CTT, di sini yang TAC. Sorry. Itu ketukar karena soalnya aja, Kak? Ya, ketukar ya. Oke. Berarti di sense-nya ini, anti-sense, kalau kita mau cari ini kan berarti lawannya ya? Iya. Ya kan? A, T, C. C, ya kan? Iya. Terus kemudian G, A, T, C, A, C. C, A, C, G, ini A, A. G, A, A, T, G. T, G, ya kan? Ini ke sini berarti T itu lawannya adalah A, ya kan? Iya. Di sini U, berarti di sini C. ya. Iya. Ya kan? Di sini G, G, A, T, G, A, U. G, jadi G, A, U, ya kan? Iya. Betul, ini berarti menjadi C, C, U, C. A, C, kemudian di sini G, C, apa G, A, A. G, kan lawannya ini kan? G, A, A, ya kan? Ini T berarti menjadi A, ya kan? A berarti U. Berarti sini G, ya. Kayak begitu. Nah, kira-kira asam amino yang terbentuk ada berapa? Darel. Ini mau dilanjutin dulu juga boleh ya, nggak apa-apa ya. Iya. UAG, terus kemudian CUA, kemudian G, UG, ya.
GUG, ya betul GUG ya. Ya, CUU, CUU. UAC. Tadi kalau terbentuk syaratnya apa? Harus ketemu dengan start dulu nih kan? Ya. Start itu adalah AU, ya kan? Heeh. Startnya adalah UAA, UAG, UGA. Ada 3 ini. Nah, di sini yang arena duta ini, yang AU, yang ketemu dengan AU gimana? Yang Ini bukan ketiga. AU. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti satu doang di sini. Berarti asam aminonya cuma ada 1. Di sini walaupun dia ada di situ susunannya ada, tapi tidak terbentuk karena tidak ketemu dengan AUG dulu. Harusnya ketemu dengan AUG dulu, metionin dulu. Oke, gitu ya Darel ya. Jadi maksudnya yang kodon itu ketemu dengan AUG. Ya, AUG dulu, baru prosesnya jalan. Ya, start dulu kan. Kalau Iya. tidak ketemu dengan ini, prosesnya tidak berjalan. Nah, sebaliknya kalau ketemu dengan ini, 3 ini, salah satu dari 3 itu berarti berhenti. Ya kan? Heeh. Oke. Kak, misalnya AUG, GAA baru UAG gimana? AUG, GAA, GA, UAG. oh ini AUG, GAA, AUG, GAA, TAG, UAG. UAG. Berarti Iya. kalau ketemu UGA berarti berhenti dia. Ketemu 3 ini ya. Heeh. Salah satu dari 3 itu berarti dia berhenti, harus berhenti. Nah, kalau belum ketemu dengan AUG berarti dia belum jalan. Gitu ya. Iya. Silakan di screen dulu. Nggak, ini Kak, saya masih bingung Kak. Ini kan asam Ya. aminonya itu dari AUG-nya doang. Iya, karena ini dia startnya kan di belakang doang kan. Heeh. Ada 1 doang. Jadi dia membalik ke depan nggak bisa, dia harus jalan ke belakang terus. Kayak gitu. Karena di Kalau sini kan misal ya, di sini kan 5, 3 aksen kayak gitu kan. Ini 3 aksen, 5 aksen. Nah, di sini dari 5 aksen, 3 aksen. Kayak gitu terus. Ini 3 aksen, 5 aksen. Jadi dia kalau belum ketemu dengan AUG, misalkan ketemu AUG di sini, dia belum jalan. Nah, baru ketemu dengan ini, baru dia jalan. AUG. Kak, Ya, kalau misalnya AUG-nya di posisi CAC gimana? AUG di, ya berarti ini dari posisi CAC itu udah mulai jalan. Berarti di Jadi belakang nanti ada semuanya nanti ada 3 asam amino dari CAC, 3. A sampai ke situ. Berarti UAG-nya nggak termasuk ya? UAG-nya, Nggak uapnya termasuk ya. Uap, asam amino ya uap Kak? berarti dia berhenti, ya. Ada lagi? Belum Kak. Ya.
Sudah, Darel, ditulis ya? Kamu tulis dulu ya. Ya Kak, boleh. Tunggu ya Kak. Oke, oke. Jadi kalau Darel mau nulis, ngomong aja, Kak, saya mau nulis gitu ya. Nggak usah ragu-ragu. Mau tanya aja, saya Kak tanya Kak gitu. Iya. Kak, Ya, mungkin ini ada PR Kak. Apa mau sambil kerjaan aja Kak? oke, dikirim ke WA coba ya. Nanti saya screen share aja Pak Kak. Screen share saya masih bingung cara makainya. Enggak, saya aja yang screen share. Oke, ya. Ya. PR tentang apa itu? Sama Kak. PR tentang materi ini. Hmm. Ya, coba Kak. Oke.
Berapa banyak? Sebisanya aja dulu, Kak. Dadak. Kirim Udah ke keluar, WA Kak? saya kan ya? Udah keluar, Kak? Belum nggak di Zoom? Belum nongol. Masa sih? Udah, Ya, Kak. Di Zoom. coba. Ke nomor yang mana kamu kirim? Saya nggak ngirim, Kak, di Zoom ya. Oh, di Zoom-nya. Oke. Ntar dulu. Di Zoom. Oh, ini ya. Oke, Ya. ya ya. Oke. Nanti dikirim ke WA saya juga ya. Buat apa, Kak? Ini soal banyak masalahnya. Oh, Banyak, Pak Rel. Berapa soal sih? ya. Lumayan sih, Kak. Ya, kirim ke WA saya aja nanti saya kirimin misalnya kalau nggak selesai sekarang nanti saya kirimin via WA nggak masalah saya. Ya Ya. kan? Coba dari nomor 1 Darel. Ya. Sepasang kromosom yang memiliki bentuk ukuran komposisi yang sama atau hampir sama disebut sama itu artinya apa? Sama, Homo ya kan? ya homo. Homolog, betul. Yang B. Ya. Nomor 2. Bagian dari tubuh kita ya manusia yang tidak memiliki kromosom yang mana kira-kira? Otot Kayaknya lurik, tulang eritrosit, apa ya? itu sel darah merah, otot jantung, tulang, satu lagi apa paling bawah? Neuron. Neuron ya. Neuron itu sel saraf yang tidak punya kromosom. Kromosom kan dimiliki sel-sel tubuh dan sel kelamin, ya kan? Ya. Otot lurik sel tubuh ada kromosomnya. Eritrosit sel tubuh juga kan? Ya. Ada kromosomnya nggak kira-kira? Ada, Kak. Terus otot jantung ada, tulang sel-sel tulang ada, neuron sel-sel saraf. Nah, yang tidak ini sebenarnya adalah sel darah, eritrosit. Eritrosit. Ya. Nomor 3, Purin, adenin, guanin ya, Kak? ya betul. Nomor 4, ya, nomor 4. Salah satu sifat DNA. Yang mana? Asam lemak nggak mungkin ya kan? Asam amino harusnya tidak kekal, tidak dapat mentranskripsi ya dapat, kan dia bentuk RNA duta. Rantai Iya. tunggal apa rantai ganda? Rantai ganda. Rantai, iya double helix ya kan? Yang Iya. E. Iya. Nomor 5, sel ovum. Sel ovum. Kemarin apa? Sel ovum berarti cuma separuhnya kan? Iya. 22 berarti. 23, 44 23 A apa 22A? 22A plus X. Y. Oh, X. Kalau Y yang pada sperm ya kan? Oh. Kalau ovum itu cuma satu doang, 22A plus X. Ya. Iya. Yang A ya. Ini buat kapan ini? Masih lama sih, Kak. Oh iya. Nomor berapa? 6 ya? Nomornya mana? Nanti kurang. Oh ada. Belum deh. Nomor 6 ya? Iya. Struktur kromosom. Nah, gennya tersimpan di mana? 1, Di 2, 3, 4, apa 5? 5, Kak. 5 itu kepalanya, kagak ada isinya. Kepalanya. Sentroma itu kagak ada isinya. Nah, dia disimpan di nomor 3 ya. Gen itu di nomor 3. Hah? Kromonema. Oh, kromonema. Iya. Kalau 1 kan itu pembungkus doang, selaput. 2 matriknya.
Nomor 7. 7. Nomor 7. Oh ini kayak ikan ya. Simpanse, sapi, kucing, ayam, katak, ikan mas. Kesimpulan Darel apa yuk? Tunggu. Kayaknya yang C, Kak. Yang C itu adalah jumlah kromosom tidak mempengaruhi, betul ya. Tidak mempengaruhi ukuran tubuh dan derajat tingkatan kesempurnaan hewan, betul. Berikutnya. Tunggu, ini yang kanan ini tunggu, yang kanan ini akro ya, Kak? Nomor 8 ya. Iya. Yang ditanyakan kalau A itu kan sama ya, ada 2 lengan atas bawah. Meta berarti. Meta, betul. Kalau 1 lengan doang? Telo kayaknya. Telo, ya betul. Kalau akro itu digitan gitu ya, Kak? Akro itu ada 2 tapi dia pendek gitu loh. Oh, pendek ya. Kalau submeta Ya, lebih pendek gitu ya, Kak? Ya. Nah. Ini Ditanyakan 60 bukan? guaninnya berapa persen? 60. Itu Guaninnya 40. 40%. Ditanyakan apa? Adenin. Adenin. Ini di DNA ya? Iya. Ya kan? Nah, kalau di DNA itu berlaku ikatan A, T, ya kan? B, C. Nah, di sini jumlah A harus sama dengan jumlah T. Ya kan? Iya. Jumlah B harus sama dengan jumlah C. Nah, kalau di sini 40, maka C-nya harus 40 juga. Iya kan? Oke, iya. 40. Maka C-nya harus 40. Ini berarti kalau dijumlah itu kan sama dengan 80 kan? Berarti sisanya berapa? Kalau jadi 100%. 20. Nah, di sini tinggal 20 dibagi 2. Berarti sini 10, di sini 10. Nah, caranya begini. 10% harusnya. Ya, caranya ya. Nomor 10. Ya. Nukleotida kemarin isinya apa, Darel? Nukleotida apa, Kak? Yo, isinya apa? Ayo Mas ya. Nukleotida ini isinya D, BF. Selalu ingat ini. DBF berarti nukleotida. Gula, basa nitrogen, dan fosfat. Ya kan? Iya. Tapi katanya harus itu. Kalau nggak ada 3 komponen itu, dia tidak bisa jadi nukleotida. Nah, kira-kira ada berapa nukleotida? Itu ada mana, Kak? Nukleotida. Ada berapa yuk? Jadi kalau fosfatnya kan yang bulatan, ya kan? Ya. Terus gulanya itu segi 5. Basa nitrogennya ada yang beginilah, ada yang beginilah. Nah, kamu rangkain. Ya kan? Ada yang kotak, di situ digambarkan. Nah, kayak gitu doang nih. Ada G, ada C, kayak gitu kan? Ada A, ada T. Sini A, nah, sini T, kayak gitu. Jadi rangkaian bulatan segi 5 dengan ini nanti jadi yang
nukleotida. Hmm. Oh, hilang ya? Enggak, saya Halo? mau lihat papan kakak. Ya. Nggak kelihatan soalnya kak. Coba. Oh, yang ini. Ya. Ya. B itu apa kak? Aduh. B-nya itu basa nitrogen. Basa. Nah, yang ke sini nih. Iya kan? Mm-mm. Nah, Basanya itu bentuknya apa kak? sebenarnya kalau bentuknya itu nanti ada yang segi 5 kayak gini, segitiga begini, ada yang cekung begini. Tapi kadang di soal cuma dibentuk persegi-persegi kayak gini, tapi dalamnya ada keterangan ini G, ini C, ini A, ini T. Jadi hati-hati ya. Iya. Ya, hati-hati. Oke. Berarti tinggal dihitung semua aja kak? Ya, ada berapa yuk? Ada 12. 12 apa 4? Yuk. Ini kan 1, 2, 3, Ya. 4. Ini kan kayak gini ya, buletan, terus ke sini kan 5 ya. Iya. Begini kan? Mm-mm. Terus di sini ketemu dengan kayak begini. Ini kan fosfat. Ini gulanya kan. Ini Iya. basa nitrogennya. 3 ini jadi satu namanya. Dan Oh, jadi kayak gini ini kak? satu nukleotida. Oh iya, iya. Ya. Ada satu doang itu. Berarti Iya. di gambar itu ada 4. 4. Siap, betul. Berikutnya. 11 ya. Ada. 11 itu berikut apa itu? Menyusun struktur asam nukleat. Struktur kurang lebar, ntar dulu. Struktur asam nukleat ya. Iya. Nah, asam nukleat itu rantai tunggal, rantai ganda. Asam nukleat. Asam nukleat kan berarti DNA, ya kan? Iya. Tunggal, ganda, Ganda. ganda berpilin, heliks ganda. Ayo. Dari yang mana? Asam nukleat itu DNA. Berarti helix ganda, ya kan? Iya, helix ganda. Helix ganda, jangan lupa. Kalau hilang lagi nih. Ayo Rel, lagi mana nih? Ini kan bukan. Matriks ganda itu apa kak? Matriks bukan, kalau matriks itu kan berarti isi atau cairan. Ya. Helix ganda yang benar. Helix. Iya, helix ganda. Berarti ini kan salah. Ini bener ya kak? Nomor berapa ini? Nomor 11 kak. Ini di pilihannya gitu. Oh ini ya, coba lihat. Salah. Basa nitrogennya urasil salah ya? Iya. Urasil itu di mana Darel urasil? Urasil di RNA. Iya, betul. Berarti ini salah. Basa nitrogennya adenin, timin, guanin, sitosin? Iya. Betul ya? Gulanya apa? Deoksiribosa apa ribosa? Deoksi kak. Iya, deoksi, betul. Kalau ribosa kan RNA, ya kan? Ya. Iya. Berarti yang 145. B ya? Iya. Ya. Nah, sekarang nomor 12 yuk. Perbedaan yang mana? Bukan. A benar apa salah? A itu untai ganda pendek. A itu Untai salah ganda. ya kan?
Iya. Ah, salah. B salah juga. Yang C benar nggak? bener. Iya benar. Bahasa purinnya urasil, salah. Iya Bukan salah. bahasa purin, tapi pirimidin. Iya pirimidin. Yang D salah apa benar? Tunggu. Yang D salah. Salah, ya. Kebalik. Yang E? Ya. Yang Bener, E yang benar. Jumlah tetap, jumlah tidak tetap. 13. mRNA berarti transkripsi ya? Tunggu. mRNA translasi ya? Ayat betul. Ke dalam urutan asam amino. Nah, ini nomor berapa ini? 14. Nah, ini coba 14. Jadi Nomor 14 kita perhatikan suatu DNA memiliki cetakan. Nah, untai cetakan. kebalikan aja, Bang. 3 aksen. Nah, untai cetakan berarti apa? Ini berarti DNA antisense. Antisense. Ya, karena ada kata cetakan dan dimulai dari 3. Ya kan? Iya. Itu pertama apa? CAG. CAG ya. Berarti cari sense ya, Kak? Ya. CAG terus kemudian CGG ya. CGG terus apa lagi? TGC. TGC. TGC terus GCC. GCC. Terus kemudian ACG ya. Iya. Oke. Ditanyakan apa? Kodon dari Kodon ya? kita. Iya. Kodon itu apa tadi? Darah. Kode genetik. Kodon berarti? Ya. Kode genetik kan? Iya, kode genetik. RNA apa? Duta, transfer apa ribosom? RNA ini Kak, apa? Duta. RNA duta, iya kan? Yang ada AUG-nya. RNA duta kodon. Ya. Iya. Di sini dimulai dari AUG. angka berapa? Oh, Kalau di sini jadi angka 5. 5. Di sini angka 3. Prosesnya apa namanya, Jarel? Prosesnya dari mana, Kak? Dari sini ke sini prosesnya apa namanya? Transkripsi atau translasi? Dari apa, Kak? Saya nggak kelihatan. Dari sini ke sini. Apa tuh? Jadi seperti ini. Saya nggak kelihatan di Zoom ya, Kak. Nggak bisa lihat. Oh, berarti dari rantai atas ke rantai sini. Transkripsi. Ya. Iya, betul. Jangan lupa dari jadi dari antisense ke sini, RNA duta itu transkripsi. Berarti kita mencari lawannya. C berarti lawannya G, ya kan? Iya. A dengan U. Ya, ini C. Nah, ini 3G menjadi C, ya kan? Iya. Ini menjadi A, C, G. Ini menjadi C, G, G. Ini menjadi U, G, C. Kayak gitu. 5, GUC ada nggak? Ada. Ya. Kayak terus dulu. Nomor apa bener kan ya? Nomor apa bener kan? Ini nomor apa? 0895 3382 6406. Udah, Kak. Udah ya. Nomor kakak udah disimpan belum? Udah, Kak. 0895. Iya, udah disimpan sama kakak ini ya, Zoom ya. Ini, itu kan masih banyak ya. Iya.
Ya, nanti kamu kirimin ke WA, terus kamu coba kerjain semua Iya, saya coba. dulu. Ntar kalau kesulitan, WA kakak, Kak nomor sekian, kayak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, saya ikhlas membantu kamu. Iya. Nggak masalah, ya kan? Nah, Iya. kayak gitu. Terus kirimin ke WA kakak, ya. Semuanya tuh kan ada essay juga ya, Darel ya. Iya. Ya, Ah. kamu coba kerjain dulu, semampu kamu, sebisa kamu. Terus kamu kan bisa buka buku lagi kan di rumah kan? Iya, bisa. Buka buku, terus kemudian kamu masih bingung, kesulitan, WA Bapak saya, ya Kak, saya nomor sekian-sekian. Oke, itu Darel ya. Ya, Kak. Jadi waktu kita yang membatasi perjumpaan kita ini, ya kan? Iya. Mohon maaf belum bisa semuanya, pokoknya ya kakak bantu. Ya, sukses Darel ya. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Mau pinter sekarang. Mau pinter sekarang. Dulu gini pinter. Aku nyaman lagi maksudnya ya bang kode itu kode genetik itu nama kode genetik itu apa tuh Pak RNA duta ya kan Yo, nukleus nukleus. apa namanya Nukleotida. nukleotida jadi itu dia mengantarkan itu namanya transkripsi ya kan Pak sayangnya ya Pak tengok apa Sayang lah. sayang apa masak kaki ya Pak ya yang masak nasi ntar malam kita ngelapit ini Pak banyak banget Yo, iya. Mama masak apa? udah masak nasi waktu tuh nasinya mereka makin Itu diambil sini kangkungnya. singkongnya istaknya udah ada WA lagi nggak Piu Burtno katanya sore ini mau transfer tawan dipukul Pak Darel belum ya Akan terus pancing masuk dulu. oli porak itu anu bawa mau capek nanggrima masa nggak Kita kan tidak boleh menarik dia jadi siswa kita. Waktu Karima selesai. terima dia keluar dari tadi hah Iya. Saya kangkung apa? bocah pinter sih juga ya dia ya Iya benar. Bisa mah. yang di cappuccino deh Pak Jangan. makasih Kenal nggak boleh. boleh kopi cappuccino Bisa. banyak juga Pak bebas kali lah udah banget sih ini banget
Keluar. Ini apa rusak sih Pak? Sini belum keluar. Hah? Sini belum keluar.